Pemirsa, penggunaan hak angket dianggap bisa mengungkap kebenaran dalam jalannya pemilu yang jujur dan adil. Kita akan bahas lebih dalam malam hari ini bersama dengan para narasumber yang sudah bergabung via sambungan Zoom. Pipin Sopian selaku politisi PKS maksud kami, Wihadi Wianto selaku jubir TKN, serta Marwarar Siahaan selaku Hakim MK periode 2003 hingga 2009. Saya sapa terlebih dahulu, selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Mas Pipin terlebih dahulu. Mas Pipin, apakah PKS sudah menentukan sikap terkait dengan usulan hak angket ini? Ya, PKS beserta dengan mitra koalisi kami PKB dan Nasdem sudah memutus. Ya, Mas Pipin akan mendukung inisiator hak angket yang disampaikan oleh PDIP. Dan kita melihat bahwa hak angket ini penting untuk digunakan untuk mengungkap kebenaran, untuk memastikan nanti siapapun yang berlaku curang, siapapun yang melakukan pelanggaran bisa diungkap seterang benderangnya di publik. Jadi kita melihat memang kalau misalnya mekanisme Bawaslu, kemudian MK, dan kita juga melihat memang ada semacam delegitimasi terhadap MK ketika sejak awal ya kita melihat ada politisasi hukum, kemudian ada politisasi bansos yang terjadi, dan terakhir juga ada politisasi terhadap aparat yang dugaan kami adalah terstruktur, sistematis dan masif pada sebelum, di saat dan pasca pemilu ini. Maka salah satu jalan yang bisa digunakan, salah satu cara hak yang bisa digunakan oleh DPR RI secara konstitusional adalah hak penggunaan hak angket. Baik. Jadi kami tentu menunggu keseriusan dari PDIP untuk menyiapkan, satu adalah materi angket, dan kedua adalah argumentasi angket apa yang akan digunakan, dan termasuk adalah siapa pihak-pihak yang akan kita panggil pada sidang angket ke depan. Oke. Pak Wihadi, kalau Gerindra sendiri bagaimana? Apakah senada dengan yang disampaikan oleh Pak Airlangga bahwa Golkar, Gerindra, dan dengan masuknya Demokrat cukup optimis bahwa hak angket ini memang akhirnya akan ditolak? Kami melihatnya begini, hak angket ini kan merupakan hak DPR yang dimana mempertanyakan adanya pelanggaran pada saat pada undang-undang pemerintah melanggar undang-undang. Nah, pertanyaan kami adalah ini undang-undang yang mana yang dilanggar? Ini mesti harus ada kejelasan dulu, ya. Selain undang-undang juga kebijakan pemerintah, Pak Wihadi? Ya, tapi kan ini kita bicara undang-undang, kebijakan pemerintah itu pemerintah yang mana? Karena KPU dan Bawaslu itu bertanggung jawabnya kepada DPR, bukan kepada Presiden, bukan kepada pemerintah. Jadi mesti harus jelas bahwa pelaksanaan pemilu itu ada di KPU, dan di situ ada Bawaslu, ada DKPP. Artinya di sini bahwa KPU dan Bawaslu itu adalah lembaga independen yang bertanggung jawab kepada DPR. Pemilihan anggota KPU dan Bawaslu itu juga melalui fit and proper test yang dilakukan oleh DPR. Jadi ini kita melanggar yang di undang-undang yang mana dan kebijakan yang mana. Ini kan bicaranya adalah bicara KPU dan Bawaslu, tidak ada mengenai masalah eksekutif pemerintahan. Jadi sikap kami jelas bahwa kami akan menolak angket karena memang tidak ada kejelasan mengenai angket ini, undang-undang mana yang ada pelanggarannya, karena pemilu ini kan masih berlangsung, masih berjalan. Kalau disampaikan mengenai masalah penghitungan suara, sirekap dan segala macam, itu kan merupakan satu pelaksanaan daripada KPU, ya. Jadi pelaksanaan KPU yang dilaksanakan. Jadi menurut Pak Wihadi, ini salah mekanisme, salah skema yang digunakan, bukan hak angket. Saya tidak mengatakan salah mekanisme atau salah digunakan, tetapi teman-teman yang akan mengajukan hak angket itu ada kejelasan dulu di sini. Pelaksanaan pemilu ini kan ada dua, ada Pilpres, ada Pileg. Dimana kalau kita bicara mengenai masalah penggunaan suara, Pileg, ya kan, dengan sirekap, itu semuanya kita sebagai peserta pemilu juga melihat bahwa sirekap itu juga mengalami beberapa hal yang gangguan-gangguan, dan kita sendiri pun juga merasa
ada suara yang naik turun dan segala macam. Yeah. Ini kan mengenai masalah sistem. Tapi itu Sirekap itu bukan merupakan alat yang mengatakan bahwa ini KPU menggunakan Sirekap sebagai penghitungan resminya. Iya. Penghitungan resmi tetap manual, ya, dan berjenjang. Nah, itu yang sedang dilakukan saat ini, ya. Jadi hal ini kalau kita melihat bahwa hak angket mana yang akan digunakan oleh teman-teman ini, ya. Nah, ini kalau kami melihatnya seperti itu. Oke, baik. Kalau gitu saya pastikan ke Mas Pipin terlebih dahulu sebelum nanti saya ke Pak Marwarar. Hak angket ini digunakan untuk subjek atau objek yang mana? Ya Pak Wihadi, saya kira terlalu menyederhanakan persoalan yang kita hadapi saat ini hanya terkait dengan Sirekap. Jadi memang usulan dari hak angket ini yang kita kaji ya, kenapa misalnya di saat ini sebelum nanti pengumuman KPU, karena kita sudah melihat bahwa potensi pelanggaran dan kecurangan secara terstruktur dan sistematis itu terjadi sebelum pemilu dan di saat dan pascanya. Jadi apa yang sebelumnya terjadi yang saya sampaikan tadi, pertama ada politisasi hukum sejak MK mengambil keputusan, kemudian DKPP memutuskan bahwa misalnya KPU melakukan pelanggaran etik, diberikan teguran keras karena meloloskan salah satu pasangan calon yang seharusnya aturannya tidak disiapkan terlebih dahulu. Terus kemudian politisasi bansos untuk kepentingan pasangan calon tertentu dalam jumlah yang sangat besar. Dan kemudian yang ketiga adalah politisasi aparat untuk dikerahkan untuk mendukung pasangan calon tertentu. Jadi pada dasar itulah kemudian usulan hak angket ini memang ada relevansinya. Jadi ketika tidak menggunakan mekanisme, tidak hanya menggunakan mekanisme yang ada di Bawaslu dan di MK, tetapi DPR bisa mengungkap ini. Karena tadi ada peranan eksekutif di situ dalam hal apa? Dalam hal mengambil keputusan kebijakan di mana di situ ada syarat kepentingannya untuk mendukung sang putra mahkota untuk menjadi calon wakil presiden. Sebenarnya saya tanggapi apa yang disampaikan oleh Kang Pipi. Monggo. Kalau kita bicara mengenai masalah MK, ini adalah ranah daripada yudikatif, ya. Tidak ada sangkut pautan dengan eksekutif untuk kita mengatakan adanya angket eksekutif. Ini jelas dulu nih. Jadi Kang Pipin harus tahu dulu di permasalahannya, tidak bisa dikait-kaitkan seperti itu, ya. Kita ini harus tahu mana permasalahannya dulu, ya. Terus kemudian kalau bicara mengenai masalah politisasi bansos itu adalah sudah dianggarkan oleh DPR dan pemerintah di anggaran tahun 2024 yang berupa anggaran Parlinsos. Anggaran Parlinsos itu berupa subsidi BBM, subsidi listrik, subsidi daripada PKH, dan juga adanya bansos, ya. Dan kalau kenapa pelaksanaannya sebelum pemilu pada saat ini adalah pasca El Nino. El Nino itu selesainya Desember. Kalau kita El Nino sudah Desember, panennya juga banyak yang gagal, kemudian diberikan pada saat sekarang ini adalah memang saat yang dibutuhkan oleh rakyat. Baik. Jadi kalau misalnya Kang Pipin minta, ya kan, bahwa ini nggak boleh diberikan kepada rakyat pada saat rakyat membutuhkan, ya kan, silahkan Pak Imin mengatakan men-stop bansosnya itu dan tidak menyetujui. Artinya pada saat ini digodok oleh DPR pun fraksi daripada Kang Pipin tidak menyetujui adanya bansos itu, ya. Jadi ini jelas. Jadi narasi ini tidak perlu diulang-ulang dan ada satu hal yang memberikan suatu penyesatan di hal ini, gitu kan. Kalau bansos ini jelas itu adalah memang program yang ada di APBN. Pak Wihadi, kami memahami bahwa saat ini memang rakyat membutuhkan bansos, ya. Kalau kita saat ini karena pertama kegagalan food estate. Anggaran triliunan rupiah seharusnya memang bisa menyelesaikan persoalan pangan, itu harusnya selesai, tetapi negara gagal menyediakan itu. Yang kedua, persoalannya adalah ketika negara tidak menyediakan pupuk yang memadai, harga-harga pupuk susah. Saya tanya kepada para petani keliling, ribuan petani saya tanya, apa persoalannya? Pupuknya tidak ada, kemudian harganya mahal.
Jadi ada semacam dugaan bahwa ini by design, bahwa seakan-akan kemudian ini karena faktor El Nino, tetapi di sini sebetulnya ada dugaan memang kesengajaan ini diturunkan. Yang kedua adalah bahwa memang kami menyetujui bansos itu, tetapi ini yang tidak biasa diturunkan menjelang pemilu dan diarahkan untuk ada upaya untuk mendukung salah satu paslon. Bayangkan siapapun calon presiden yang didukung oleh dana negara, bansosnya diberikan, maka siapapun bisa menang. Tetapi disitulah saya kira saat ini harus kita pahami adalah bahwa ketika saat ini belum tahu siapa yang menang dan yang kalah, kami ingin siapapun yang menang dan yang kalah bisa secara terhormat tanpa menggunakan fasilitas negara, program negara kepada rakyatnya. Jadi baik. Kita pahami bahwa ini tidak Mas pernah Pipin terjadi sebelumnya. Politisasi bansos yang luar biasa ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Jadi gini. Oke. Kang Pipin, Pak Wihadi, kita fokus pada hak angketnya sendiri dan subjeknya itu sendiri ya. Tapi saya mungkin harus potong karena ini salah satu ranah dari Pak Marwarar untuk menjelaskan. Untuk hak angket sendiri, Pak Marwarar, menurut Anda ini salah satu cara yang tepat? Ya, saya kira di dalam suatu perhelatan demikian besar, kita harus memandang ini cukup siap untuk melihat ini di dalam transisi bangsa dari apa yang dikatakan otoritarianisme ke demokrasi. Harus ada jaminan-jaminan bahwa seluruh proses di dalam demokratisasi itu dijamin oleh hukum dan konstitusi. Oleh karena itu suatu pemilihan yang jujur dan adil tentu bisa diuji seluruhnya itu, dan ketika ada masalah yang diangkat sekarang ini di dalam masalah proses pemilihan presiden yang diduga telah melakukan beberapa pemihakan, maka untuk melihat apa yang dikatakan helikopter view yang bisa melihat, memotret secara menyeluruh, itu menjadi sesuatu hal yang kita butuhkan sehingga kita bisa mendapat apa yang dikatakan fakta yang sesungguhnya. Oleh karena itu hak angket itu jangan dimusuhi menurut saya ya, kalau kita mau melihat wajah bangsa kita tentu di dalam proses yang dikatakan demokratisasi, sehingga tidak ada terjadi nanti kedemikian keadaannya kacau sehingga kembali kita kepada otoritarianisme. Oleh karena itu angket sebagai hal yang biasa saja menurut saya, tetapi secara a priori misalnya tadi Pak Erlangga harus menolak. Saya tidak tahu apa yang kita maksudkan dengan seluruh perangkat-perangkat konstitusi untuk membangun bangsa ini menjadi sesuatu yang kita tolak secara a priori karena mungkin tidak setuju kita dengan apa yang akan dihasilkan oleh angket itu secara lebih prematur. Oleh karena itu kalau bagi saya, kalau persidangan MK itu hanya memotret secara mikro dan tergantung hanya kepada para pihak pemohon dan termohon, tetapi intervensi negara di dalam bentuk angket itu bisa memotret dan kemudian bisa melihat proses itu dari awal sampai akhir. Karena prinsip yang harus kita sepakati dan juga kita terima, proses itu menentukan hasil. Kalau proses buruk, hasil juga pasti buruk. Jadi kita jangan terlalu banyak mencari berapa angka yang diperoleh. Tetapi kalau itu bagian dari yang tidak sah, tentu MK kita minta juga untuk menyatakan bahwa pasangan calon yang memperoleh demikian bisa jadi dibatalkan hasilnya kalau dasarnya cukup. Tetapi kalau sah, ya sudah, kita selamati dia, congratulations begitu, silakan memimpin negara ini berdasarkan prinsip konstitusi dan hukum yang dikawal oleh sistem peradilan itu. Dan proses ini saya kira yang harus diamini sebenarnya, bukan dikatakan dan dicurigai. Ya pantas juga dalam persaingan ini kita langsung curiga, tetapi harus menerima sebagai suatu kewajiban konstitusional bahwa pemilu harus jujur dan adil, hasil maupun prosesnya. Itu yang saya kira kita bisa mendapat bantuan dari angket yang akan dilaksanakan DPR. Baik. Pak Marwarar, jadi menurut Anda, kalau fraksi atau siapapun itu menolak di DPR khususnya menolak hak angket, maka ini justru perlu dipertanyakan. Tapi tahan dulu jawabannya Pak Marwarar, Kang Pipin dan juga Pak Wihadi. Kita akan jeda sesaat. Pemirsa tetaplah bersama kami, Newsroom akan segera kembali.
Kita masih akan membahas pemirsa terkait dengan hak angket untuk mempertanyakan pelaksanaan pemilu 2024. Masih bersama kami politisi PKS Pipin Sopian, Jubir TKN Wihadi Wianto, serta Hakim Mahkamah Konstitusi periode 2003 hingga 2009 Marwarar Siahaan. Bapak-bapak masih bersama kami ya? Ya. Ya, Baik, Masih. saya kembali ke Pak Marwarar dulu sebelum nanti saya ke Kang Pipin dan juga Pak Wihadi. Pak Marwarar, yang saya ingin tanyakan adalah jika ada fraksi yang menolak pelaksanaan hak angket, itu perlu dipertanyakan. Ya, kita tidak usahlah terlalu curiga, tetapi memang itu kalau masalah politik seperti ini pemilu, pastilah secara mudah kita bisa menduga bahwa pihak yang sudah diasumsikan menang akan menolak penelitian terhadap hasil itu sendiri. Itu adalah sesuatu yang wajar kalau dari sudut peserta. Tetapi kita harus mengacu kepada konstitusi tentunya, bahwa bernegara ini, partai politik yang ada di DPR itu ada sumpah jabatannya, itu menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 45 dan segala peraturan perundang-undangan yang konsisten dengan Undang-Undang Dasar itu sedemikian rupa, sehingga sebenarnya apapun motivasi untuk menolak, tetapi secara bernegara seorang negarawan tidak akan bisa mempertahankan seperti itu, bahwa dia menolak itu dengan alasan-alasan karena kepentingan misalnya hasil pemilu partai politik dan lain sebagainya. Kita memotret itu angket itu, kalau kita katakan itu helikopter view, bisa melihat dari atas itu dan kita kemudian menunjukkan ke arah mana sebenarnya apa kecurangan atau pelanggaran yang menjadi fokus kesalahan perhitungan kalau ada. Tetapi juga kita harus fair untuk memberikan kesempatan semua pihak, dan barangkali secara fair angket akan memberi kesempatan untuk membantah atau memberikan bukti-bukti yang berbeda nanti. Jikalau misalnya, kalau dalam pikiran saya harus kita juga melihat bahwa si rekap yang dipergunakan itu harus diaudit juga itu. Kenapa bisa? Kalau itu betul ya, servernya di tempat lain. Kan saya terus teringat kepada pemilu di Amerika tahun 2020. Ternyata itu katanya ada pengaruh dari luar, dari Rusia, yang kemudian oleh DPR Amerika itu diteliti dengan cermat sampai ke kerusuhan tanggal 6 Januari yang menjadi suatu patokan bagi mereka untuk menilai pemerintahan itu, hasil pemilu itu sah atau tidak. Saya kira ini kita juga sebagai bangsa besar begitu harus juga mampu mengenyampingkan apa yang menjadi kepentingan yang bisa dikatakan parsial, tetapi secara publik kepentingan umum menjadi suatu tujuan kita untuk memperbaiki negara. Baik Pak Marwarar, Pak Wihadi bagaimana? Saya melihatnya begini, dari awal saya katakan bahwa permasalahan angket ini adalah permasalahan pelanggaran undang-undang yang dilakukan oleh pemerintah, oleh eksekutif. Nah, kembali lagi kita dudukan bahwa Bawaslu, KPU dan Bawaslu itu bertanggung jawabnya kepada DPR. Jadi sebenarnya kalau memang bahwa kinerja KPU dan Bawaslu itu ada mekanismenya, ada pengawasannya, di pengawasan Komisi 2. Kemudian kalau misalnya mengenai masalah hasil daripada pemilu, itu sudah ada juga mekanismenya, itu dengan MK. Nah, itu bisa diputuskan dengan MK. Nah, kemudian pelanggaran-pelanggaran pun itu sudah jelas bahwa itu ada dengan Bawaslu, ada DKPP apabila ada pelanggaran-pelanggaran. Nah, jadi mekanisme ini kan sudah dibuat undang-undang pemilu ini. Jadi kalau kita bicara mengenai masalah pemilu, ini ada ranah yang memang tidak bisa ini dikaitkan dengan pemerintah, karena ini adalah murni independensi daripada KPU dan DPR. Jadi kalau melihat seperti ini, apa yang disampaikan itu adalah kalau kita melihat kemudian mau misalnya pelaksanaan ini benar, pelaksanaan ini jelas, kita ini tidak melaksanakan pemilu baru kali ini. Kita ini melaksanakan pemilu Pilpres ini dari 2009, ya. Jadi kalau kita melihat saat ini, Kang Pipin itu dulu koalisi daripada kami 2014-2019. Pada saat itu kecurangan juga sangat masif, ya kan? Tapi ada mekanisme yang dijalankan yang jelas sesuai dengan undang-undang.
Tidak seperti ini yang sekarang kita bicara lari kemana, angket gitu kan. Jadi kalau saya melihatnya ini bisa diselesaikan pengawasan daripada KPU dulu. KPU-nya ini kan masalah KPU-nya. Nah, selama ini ya kita melihatnya TV-TV ini media ini mengundang kita tanpa mengundang KPU. Undanglah KPU. Jadi biar jelas di sini. Jadi Jenderal Pramawara tidak jelas KPU apa jawabannya terhadap yang dimasalahkan kecurangan ini. Sudah ada pernyataan resmi sih Pak Wihadi. Jadi ada check and balance. Bisa saya intervensi Pak Wihadi. Monggo Pak Marwarar. Ke Pak Marwarar dulu sebentar. Saya penasaran juga sih sama Pak Marwarar karena Bapak juga pernah berada di Mahkamah Konstitusi kan? Meskipun bisa dipilah-pilah apa yang dikatakan menjadi tugas lembaga-lembaga secara terpisah, tetapi proses bernegara seluruhnya itu adalah satu kesatuan yang memperoleh dana dari negara, yang itu juga menjadi bagian yang bisa harus dipertanyakan. Misalnya kalau Sirekap itu berada di negara lain dan berapa dananya, itu juga merupakan kebijakan-kebijakan yang harus menjadi persetujuan negara. Terutama sekali kalau saya mendapat informasi itu server yang ada di luar negeri demikian mahal katanya, tetapi bisa dikontrol oleh orang lain. Itu adalah masalah negara, bukan hanya masalah KPU. Dan itu pemerintah Republik Indonesia dengan seluruh aparaturnya, baik dari kepolisian, baik intelijen dan lain sebagainya, memiliki suatu akses yang harusnya bisa memberikan penjelasan tentang itu terhadap seluruh rakyat Indonesia. Baik, Pak Marwarar, mohon maaf saya kalau anggaran itu Pak Wihadi, tunggu sebentar. Saya masih ada yang ingin saya gali dari Pak Marwarar. Bapak pernah berada di Mahkamah Konstitusi. Kalau misalnya dari perspektif Bapak sendiri, ketika tadi Pak Wihadi menyatakan harusnya bisa ke Mahkamah Konstitusi, harusnya bisa ke Komisi 2 DPR yang saat ini sedang melaksanakan. Tapi kalau misalnya Mahkamah Konstitusi tidak menjadi sebuah alternatif saat ini, dari pandangan Anda, mengapa Mahkamah Konstitusi yang saat ini terputus-putus ya? Ya, Pak Marwarar cukup jelas mendengar suara saya? saya? Saya kira sudah bisa saya tangkap meskipun terputus-putus. MK sekarang tidak kesampingkan dia punya tugas untuk menentukan, tetapi itu adalah masalah hukum dan konstitusi. Tetapi masalah politik di dalam segala masalah anggaran, campur tangan misalnya presiden yang diduga oleh pasangan nomor 1 dan nomor 3 terjadi, sehingga ada landslide atau siraman suara yang ada pada pasangan nomor 1, itu merupakan kebijakan pasangan nomor 2 harus kita, pasangan nomor 2 itu kita harus boleh pertanggungjawabkan terhadap seluruh bangsa, karena kita sudah menjanjikan kita harus menjadi negara demokrasi yang dikawal oleh konstitusi. Oleh karena itu saya melihat tidak ada masalah apa-apa tentang itu. Tetapi justru kalau kita menolak, menjadi pertanyaan bagi saya, what happened sehingga kita harus a priori menolak itu, tetapi tidak terbuka. Karena ke masa depan juga, ketika misalnya bukan Golkar atau bukan Gerindra yang menjadi penguasa negara, tentu juga membutuhkan kontrol semacam itu untuk mengembalikan kepada apa yang menjadi janji konstitusi, jujur dan adil. Itu adalah suatu proses yang menentukan hasil. Kalau proses tidak sehat, hasil juga tidak sehat. Kalau kita mengingat itu garbage in, garbage out, itu saya kira yang menjadi, sebagai rakyat saya melihatnya demikian Pak Wihadi. Saya tidak. Pak Marwarar, saya tangkap poinnya. Kami menangkap poinnya. Kami dulu apa yang disampaikan dari Prof. Pak Wihadi, singkat saja, nanti saya akan berikan kesempatan kepada Kang Pipin. Pak Wihadi, singkat saja. Ya. Jadi gini, Bro. Saya bicara mengenai masalah anggaran. Anggaran itu ada diserahkan kepada KPU, dan KPU lah yang menentukan anggaran itu dipakai untuk pembelian-pembelian apa yang menjadi anggaran dari KPU. Ya. Jadi tidak ada campur tangan pemerintah untuk memberikan anggaran itu untuk diberikan ini. Tapi itulah murni adalah KPU. Itu harus kita tahu. Kalau kita bicara mengenai masalah pemilu belum selesai. Pemilu belum selesai, sehingga kita kecurangan-kecurangan itu adalah, kalau misalnya terjadi kecurangan, itu kan akan dibawa kepada MK. Ini kan jalurnya seperti itu. Jadi kalau sekarang memang MK belum sampai ke tahap MK. Karena kecurangan-kecurangan itu harus ada pada saat ini, kemudian baru ke MK untuk dilakukan adanya hasil yang tidak memuaskan. Ini kan belum selesai tahapan ini. Harus nunggu sampai selesai dulu ya Pak Wihadi. Angket menolak, ya.
kita menolak hak angket, hak DPR itu adalah bisa menerima dan bisa menolak. Itu hak konstitusi yang ada dari anggota DPR. Tidak boleh dikatakan bahwa menjustice bahwa yang menolak itu adalah tidak benar. Yang mengangkat hak angket itu adalah benar. Itu tidak bisa dikatakan oleh seorang orang pun mengatakan demikian, karena itu hak seseorang yang tidak bisa dibatasi oleh hal seperti itu. Jadi jangan langsung kemudian justifikasi bahwa kalau yang menolak ini pasti tidak benar. Tidak bisa seperti itu. Hak angket, ya, kalau kita bicara hak angket, itu kan ada kejelasan dulu. Hak angketnya adalah pelanggaran undang di mana. Kalau kita melihatnya secara jelas bahwa ini apakah perlu sampai ke hak angket? Karena sebelum hak angket ini masih ada yang namanya panja, ada yang namanya pansus. Itu di DPR itu ada alat-alat untuk namanya pelaksanaan daripada supervisi itu, gitu kan? Jadi ini tidak langsung serta-merta bicara langsung hak angket. Baik Pak Wihadi. Kang Pipin, silakan. Ya, nampaknya Pak Wihadi menutupi apa yang saya sampaikan ya, bahwa apa persoalan kita. Yang saya sampaikan ada 3 persoalan utama yang semua kita rasakan. Pertama adalah politisasi hukum, ya, sebelum pemilu, dan kemudian kita merasakan dampaknya saat ini. Dan DKPP itu menegaskan bahwa ketika melakukan teguran terhadap KPU, maka disitulah poin ada pemaksaan terhadap pasangan calon untuk bisa masuk menjadi kontestan. Yang kedua adalah politisasi bansos. Saya katakan memang anggarannya sudah disiapkan, tetapi singkat saja Kang Pipin, durasi kita terbatas sekali. Saya harus katakan bahwa politisasi bansos inilah salah satu yang membuat kita dulu, Pak Wihadi, Gerindra, dan kami dari PKS juga sama-sama menolak politisasi bansos itu. Dulu jumlahnya masih belasan triliun. Bayangkan sekarang ini udah ratusan triliun. Dan mohon maaf Pak Wihadi, hanya kalau soal bansos kayaknya memang perlu kita dalami di kesempatan lain, Kang Pipin. Sudah tidak ada ketika memang merasakan keuntungan dari politisasi bansos ini. Jadi bagi kami saat ini adalah ketika para akademisi, para profesional, pakar seperti Pak Marwar yang memberikan masukan, para pakar, kemudian dari kampus-kampus juga memberikan mengkritik bagaimana ada upaya untuk melakukan politisasi bansos, politisasi aparat, politisasi hukum. Disitulah memang harus diungkap, disitulah memang DPR harus hadir. Memang kita masih menunggu KPU, tapi inilah poinnya. Kenapa kita tidak melakukan ini misalnya setelah hasil dari KPU? Kenapa? Karena prosesnya sejak awal kita sudah menyaksikan itu. Maka untuk itu kami harus sampaikan memang PKS saja. Nasdem dan PKB saat ini memang mendukung inisiasi dari PDIP. Selama itu serius, maka kita siap. Jadi siapapun boleh menolak, boleh menerima, ini hak konstitusional. Silakan. Dan yang penting sebetulnya bagi Pak Wihadi ini sebetulnya kepentingannya apa? Untuk mengungkap bahwa banyak orang yang menduga bahwa ini ada pelanggaran, kecurangan dan sebagainya. Hak angketlah salah satu yang bisa digunakan durasi terbatas sekali. Baik, Kang Pipin, kami dapat poinnya, Pak Wihadi kami dapat poinnya, dan juga Pak Marwara kami dapat poinnya semuanya. Terima kasih karena durasi terbatas kita terpaksa sudahi dulu dialog kita pada malam hari ini. Kita ketemu lagi dalam kesempatan. Sampai jumpa Bapak-bapak, salam sehat selalu.